Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur podcast semua yang ada di rumah dan yang ada di studio. Baik, kembali lagi bersama kita di sini podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati, Kesatria Pelindung Rakyat di Tanah Wali. Baik, para sedulur podcast semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga para sedulur podcast semua sehat selalu dan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah ini. Baik, para sedulur podcast semua, di sini telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu sosok figur pemimpin Korem 063 Sunan Gunung Jati yang sangat inspiratif dan selalu siap sedia dalam menjaga keamanan wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati. Beliau adalah Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati, Bapak Kolonel Infantri. Waalaikumsalam Komandan, izin. Bapak Kolonel Infantri Hista Soleh Harahap, SIP MIP. Mohon izin Komandan, selamat datang. Terima kasih sudah diundang di podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati, para sedulur podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Sebelumnya saya mengucapkan selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima dan dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai dengan menjelang ataupun sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Siap. Terima kasih Komandan telah hadir di sela-sela kesibukan Komandan. Komandan masih bisa menyempatkan waktu untuk menyapa para sedulur podcast semua, Komandan. Terima kasih. Siap, Komandan. Baik, para sedulur podcast semua, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi tentang topik yang akan kita bawakan, yaitu adalah peran Korem 063 Sunan Gunung Jati dalam mendukung program-program pemerintah. Kita saksikan terlebih dahulu video profil singkat Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati. Selamat menyaksikan. Baik, para sedulur podcast semua, setelah kita saksikan profil singkat Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati, Bapak Kolonel Infantri Hista Soleh Harahap, SIP MIP. Siap Komandan, mohon izin kita kembali lagi Komandan ke topik ini Komandan. Terima kasih. Siap Komandan. Mohon izin Komandan, yang sedang banyaknya pembahasan yang viral-viral ini Komandan tentang program-program pemerintah Komandan. Siap, karena para sedulur podcast juga banyak yang bertanya Komandan, bagaimana nih peranan Korem 063 Sunan Gunung Jati dalam mendukung program-program ini Komandan? Siap, mungkin Komandan berkenan untuk menyampaikan Komandan. Ya baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator atau penanya siap sedulur podcast siap bahwa Korem 063 Sunan Gunung Jati
kita selain melaksanakan program yang memang sudah ditentukan oleh komando atas, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar dari program, seperti melaksanakan pendampingan terkait dengan dapur sehat, kemudian terkait dengan ketahanan pangan, kemudian juga terkait dengan manunggal air, dan juga kita konsen dan intent kepada tindak pelanggaran judi online. Nah, tambahan dari kegiatan-kegiatan tadi yang kita laksanakan pendampingan. Itu kegiatan kita. Siap. Izin bagaimana Komandan langkah Korem dalam mensukseskan program pemerintah khususnya seperti dapur sehat, makan bergizi gratis dan ketahanan pangan ini Komandan? Siap. Langkahnya bagaimana Komandan? Izin. Siap. Baik. Terkait tadi yang saya sampaikan untuk dapur lapangan, kita memang awalnya melaksanakan pendampingan. Kemudian kita juga menyiapkan lahan-lahan kosong yang memang kita miliki oleh Korem, kemudian oleh Kodim dan jajarannya untuk menyiapkan dapur-dapur makanan bergizi sehat ini. Nah, di Korem sendiri saat ini sudah ada sebanyak 49 unit SPPG atau dapur pelayanan dapur sehat. Ada 49. Di jajaran Kodim atau di jajaran wilayah Korem sendiri untuk Kodimnya ini ada yang beroperasional sudah 9 titik. Ya, 9 titik. Kemudian 40 lagi itu adalah yang disiapkan oleh mitra Badan Gizi Nasional. Nah, jumlahnya. Nah, ini dari 49 titik ini melayani atau memberikan setiap harinya makan bergizi gratis ini sebanyak 129.000 orang tersebar. Ya, 129 orang, 129.000 orang mulai dari Karawang sampai dengan Kabupaten Cirebon atau wilayah-wilayah yang berada di bawah naungan Korem 063 Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian ini pun masih kita laksanakan pencarian dan identifikasi terkait dengan titik-titik yang perlu lagi kita tambah. Nah, sehingga harapannya di tiap-tiap kabupaten ini bisa menjangkau seluruh sekolah-sekolah, kemudian seluruh titik-titik ibu-ibu atau pos-pos ibu-ibu hamil, kemudian kesehatan anak. Nah, sehingga bisa terpenuhi nih makanan bergizi sehat ini. Begitu. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kita memang jajaran Korem 063 sudah melaksanakan pendampingan dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Dalam hal ini juga ditindaklanjuti oleh dinas-dinas pertanian yang ada di kabupaten maupun kota dalam hal peningkatan pemanfaatan sawah-sawah yang sudah existing, kemudian sawah-sawah tadah hujan dan sawah-sawah yang memang perlu ditingkatkan. Contohnya sawah-sawah yang berupa rawa. Nah, ini perlu kita tingkatkan dengan melaksanakan optimalisasi lahan atau optimasi lahan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan peningkatan itu baik melalui intensifikasi lahan ataupun ekstensifikasi lahan. Nah, sehingga akan meningkat luas tambah tanam produksi terkait dengan itu ya, terkait dengan sawah. Nah, sehingga nanti ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi ini berlanjut kepada bagaimana setelah panen ini bisa diserap oleh Bulog dengan harga yang memang sudah ditetapkan. Untuk harga gabah itu di angka 6.500 ya. Kemudian untuk harga beras ini di harga nanti 12.000. Nah, sehingga harapannya petani ini dia sudah tidak bingung nih. Begitu dia tanam, dia panen, ini diasuransikan. Apabila gagal juga dapat asuransi dari pemerintah daerah. Kemudian ada di beberapa pemerintah daerah ya, tidak semua, karena belum semua mengasuransikan untuk sawahnya. Kemudian hasilnya nanti ini langsung diserap oleh Bulog. Ya, oleh Bulog dengan harga yang tadi saya sampaikan, sehingga petani tidak bingung lagi, dia sudah tenang lah istilahnya. Karena banyak juga ternyata petani itu harganya ada yang di bawah dari Bulog itu juga, Komandan. Betul. Nah, itu kan bisa dirugikan apabila itu mungkin dijualnya kepada tengkulak ataupun yang lain. Gitu ya. Jadi dukungan dari Bulog ini dalam serapan gabah ini cukup
sangat membantu para petani. Para petani, Iya, siap. begitu. Izin kembali lagi tadi kemarin Iya. kami dengar itu tentang makan bergizi gratis. Iya. Berarti itu sasarannya itu tidak hanya untuk anak sekolah, Komandan? Betul, Oh, siap. Betul. Ibu hamil juga, Komandan? betul. Siap. Ibu hamil, harapannya kenapa? Ibu hamil ini terpenuhi gizinya sehingga bisa melahirkan nanti anak-anak yang sehat. Siap, Nah, siap, sehingga siap. kita bisa mengurangi stunting ke depannya. Tujuannya untuk mengurangi Tujuannya untuk stunting mengurangi itu ke depannya stunting, ini, Komandan. Betul. Siap, Sasaran jadi bukan hanya anak sekolah ini sasarannya. Siap. Baik, para sedulur podcast semua, telah kita dengarkan dengan jelas bagaimana program pemerintah ini kita sukseskan melalui langkah-langkah yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati. Siap. Selain itu, Komandan, ada lagi yang marak ini, Komandan. Ya. Tentang tadi yang Komandan sampaikan, yaitu judi online, Komandan. Ya. Karena yang kami lihat ini efek dari judi online ini, kalau kami bisa bilang sangat tragis ini, Komandan. Ya. Sampai ada yang bunuh diri. Ya, betul. Siap. Mohon izin, bagaimana Komandan menyikapi judi online ini dan langkah apa yang Komandan sudah lakukan untuk agar anggota Korem 063 Sunan Gunung Jati ini tidak terjerat di dalam judi online tersebut, Komandan? Siap. Baik. Sebelum saya menjawab tentang terkait dengan judi online, Siap. ini saya tambahkan sedikit terkait dengan program pemerintah tadi karena ini masih ada siap. kaitannya ini. Siap. Tadi kita bicarakan pangan. Nah, kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, salah satunya adalah Manunggal Air. Oh, siap, Komandan. Ya, di mana TNI juga bekerja sama dengan Siap. dengan Distan. Siap. Nah, ini untuk menentukan di wilayah-wilayah mana yang sekiranya membutuhkan air. Siap. Nah, kemudian dalam pelaksanaan Manunggal Air ini mekanismenya tentunya CPCL, yaitu calon petani, calon lahan. Nah, ini harus ditentukan dulu nih, siapa yang mengetahuinya? Dinas Pertanian. Nah, Dinas Siap. Pertanian dari kabupaten ataupun kota. Siap. Ini yang mengetahui dengan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok petani yang ada di wilayahnya. Di wilayah tersebut. Nah, Siap. setelah lahan sudah ada, kemudian CPCL tadi memberikan usulan titik-titik ini yang perlu untuk mendapatkan air itu ya, untuk mengairi. Misalnya tadi saya sampaikan ada sawah tak ada hujan, Siap. ada sawah yang memang rawa Siap. ataupun yang lain yang kurang dari air. Siap. Nah, sehingga nanti dari pemerintah kan tentunya akan mengecek ke sana titik-titik tersebut apakah bisa. Siap. Kemudian sumber air dari mana? Apakah perlu dilaksanakan pengeboran atau mungkin pompanisasi mengaliri Oh, air siap. dari irigasi yang terdekat. Siap. Begitu ditarik. Nah, kemudian pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola antara TNI dengan petani itu sendiri. Siap. Sehingga biayanya bisa ditekan lebih minimal. Siap. Ya. Siap. Nah, kemudian terkait tadi pertanyaan bagaimana Korem 063 menyikapi judi online. Siap. Ini saya sampaikan dulu data bahwa di jajaran Kodam 3 Siliwangi ini ada 147 kasus terkait dengan judi online. Ini, siap, Nah, di Korem kita sendiri, di Korem 063 Sunan Gunung Jati ini terdapat 19 kasus. Siap. Ya, periode Januari 2024 sampai Siap. dengan Februari 2025 ini. 25 ini. Siap. Ya. Gitu. Nanti Maret kita akan mendatar lagi sampai dengan akhir tahun. Siap. Berapa jumlah yang ada. Nah, terkait dengan penanganan judi online semenjak tanggal 13 November 2024 yang lalu, Siap. ini telah dibentuk Satgas Satgas. Ya. Siap. oleh Mabes TNI. Siap. Jadi Satgas ini Satgas untuk pencegahan, pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran. Siap. Terkait apa? Pelanggaran judi online, kemudian narkoba, Siap. penyelundupan, dan satu lagi adalah korupsi. Oh, siap. Ya, jadi Satgas yang dibentuk oleh Mabes TNI ini itu dia Untuk menindaki fungsinya. yang itu. Ya, Siap. melaksanakan pencegahan, pemantauan, kemudian penindakan pelanggaran terkait dengan judi online, kemudian penyelundupan, korupsi, Narkoba, siap. dan narkoba. Oh, siap. Nah, kemudian hasil dari Satgas ini tentunya memanfaatkan fasilitas ataupun kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap matra, Siap. personil maupun alutsista yang digunakan Siap. dalam mendukung pelaksanaan Satgas. Satgas. Ya, Tersebut itu, jadi Komandan. kita tergantung dengan itu, dan juga tentunya Satgas ini akan
berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi lain, contohnya kepolisian dan Menko Polhukam. Nah, tentunya ya betul, tentu juga dengan PPATK. Ya, PPATK, sehingga nanti akan diperoleh hasil yang data-data yang update ini. Oh, si A melaksanakan kegiatan ini, si B melaksanakan kegiatan ini. Nah, dari informasi tersebut tentunya pasti dari Mabes TNI akan menyampaikan kepada Mabes Angkatan untuk ditindaklanjuti. Nah, sampai juga dengan Korem. Nah, tadi saya sampaikan ada beberapa kasus yang di Korem ini, ada 19 kasus, ini sudah dilaksanakan penindakan. Dari mulai tindakan disiplin sampai dengan tindakan, sampai dengan sejauh ini belum ada tindakan pidana ya, ataupun perdata belum. Tapi ya baru tindakan disiplin, karena memang kita melihat skala kegiatan yang dilakukan ini, berarti ya, tetap ada kelas-kelasnya itu. Betul, klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan nominal berapa ini. Ya, tidak yang perlu penindakan. Berarti yang melakukan judi online nominalnya sekian itu tidak sama dengan yang nominalnya di bawahnya dia yang mana. Betul. Nah, ininya apa tindakannya itu ya. Betul. Kita adakan klasifikasi. Nah, mudah-mudahan dengan hukuman yang diberikan atau tindakan disiplin tadi yang diberikan oleh satuan ini membuat efek jerah dan deterrent efek kepada personel-personel lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, begitu. Dan kita juga di Korem ini berupaya untuk mendukung kepada jajaran kodim-kodim untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten maupun kota untuk dapatnya menindaklanjuti Satgas ini yang dari Mabes TNI. Jadi tiap-tiap kodim ini bisa bekerja sama dengan Forkopimda yang ada di wilayahnya untuk membentuk Satgas bersama penanganan judi online, narkoba, kemudian penyelundupan, dan saya tambahkan satu lagi adalah premanisme. Oh, premanisme. Iya. Izin, Satgas itu sudah dibentuk Komandan oleh Korem Komandan? Satgas di Korem sendiri sudah ada. Hanya memang keterbatasan kita ya, dari personil maupun dari kemampuan perlengkapan yang ada. Nah, makanya saya sampaikan kepada jajaran Kodim untuk menindaklanjuti dan bekerja sama dengan Forkopimda di wilayahnya. Begitu. Sehingga kita guyup ini bersinergi. Ya, bersinergi menjadi satu kekuatan untuk memberantas yang tadi judi online, penyelundupan, kemudian narkoba, dan terakhir adalah premanisme. Siap, Komandan. Izin kembali lagi tadi Komandan ke Manunggal Air Komandan. Izin itu untuk airnya itu Komandan hanya diperuntukkan untuk pertanian, perkebunan, atau bisa untuk warga-warga juga Komandan izin? Baik. Untuk Manunggal Air ini sebetulnya tidak hanya fokus kepada pertanian, tetapi ke tempat atau wilayah-wilayah yang kekurangan air. Nah, sehingga masyarakat bisa menggunakan air tersebut. Betul. Masyarakat bisa menikmati fasilitas air tersebut ya Komandan. Betul. Bisa menikmati fasilitas air. Siap Komandan. Siap. Mohon izin. Baik, para sedulur podcast semua, telah jelas disampaikan oleh Bapak Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati, Bapak Kolonel Infantri Hista Soleh Harahap, tentang bagaimana peran Korem membantu mendukung program-program pemerintah tersebut, dari makan bergizi gratis, dapur sehat, ketahanan pangan, sampai Manunggal Air, dan tadi sangat jelas sekali yaitu adalah tentang judi online. Siap. Baik Komandan, ada satu ini lagi Komandan, mungkin pesan untuk para PNS, TNI, khususnya anggota Korem 063 Sunan Gunung Jati, mungkin bisa Komandan sampaikan pesannya, apalagi ini sudah mau mendekati mudik Komandan. Siap. Baik, terima kasih. Jadi pada jajaran Korem 063 Sunan Gunung Jati, saya hanya mengingatkan yang pertama terkait program-program dari pemerintah pusat maupun program-program dari Mabes TNI dan Angkatan Darat, mari kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ketahui, identifikasi apa yang menjadi kendala ya, sehingga kita bisa mencari solusi ya, selalu berkoordinasi, bersinergi dengan jajaran Forkopimda di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan judi online, saya mengharapkan kepada khususnya jajaran Korem 063 Sunan Gunung Jati, tidak ada yang mencoba untuk melakukan judi online. Nah, mencoba aja tidak boleh,
Kemudian Sampai apalagi berpikir nih. Nah, berpikir aja tidak boleh nih kita untuk Siap, melaksanakan judi online. Siap. Ya. Judi online yang akibatnya nanti akan merugikan diri sendiri, merugikan satuan, dan yang paling penting adalah merugikan keluarga. Ya, keluarga. Itu. Nah, kemudian terkait dengan saat lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri, tentunya banyak personil yang akan melaksanakan cuti bersama, kemudian beberapa personil juga akan melaksanakan pengamanan dalam rangka Idul Fitri. Siap. Ya, saya mengharapkan perhatikan faktor keamanan, ya siapkan betul, ya rencanakan dengan baik sehingga pelaksanaan cuti bersama bagi personil yang tidak melaksanakan dinas khusus ataupun tugas khusus ini bisa berjalan dengan baik. Berangkat selamat, kembali juga dengan selamat. Kemudian bagi personil yang melaksanakan tugas atau dinas pengamanan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, laksanakan kegiatan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Bersama-sama kita mengamankan wilayah dari kemacetan, dari kecelakaan, kemudian dari juga premanisme yang tadi saya sampaikan, sehingga pelaksanaan mudik lebaran ke depan bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Begitu, dan tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Siap, Komandan. Terakhir, jaga kesehatan. Siap. Terima kasih Komandan atas pesannya. Semoga ini bisa menjadi pedoman untuk prajurit dan PNS Korem 063 Sunan Gunung Jati. Terima kasih juga waktunya Komandan sudah berkenan. Terima kasih sama-sama. Siap menyapa para sedulur podcast. Siap walaupun Komandan sibuk nih Komandan. Siap, terima kasih banyak Komandan. Suatu kehormatan saya bisa bergabung dengan rekan-rekan sedulur podcast kalian. Siap. Pesan terakhir atau bukan terakhir ya. Pesan apa nih? Pesan kepada seluruh prajurit, tadi tambahan dari yang tadi bahwa setiap orang memiliki masalah. Nah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Libatkan Tuhan dalam setiap penyelesaian masalah. Siap. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar. Terima kasih, atas waktunya saya bisa diundang ke podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Amin. Kemudian bisa wawasan ya, menambah wawasan para rekan-rekan prajurit. Dan kita sama-sama menjaga Korem 063 Sunan Gunung Jati khususnya, dan Kodam 3 Siliwangi, serta yang lebih besar lagi TNI Angkatan Darat dan Mabes TNI serta negara kita ini menjadi lebih baik. Bersama kita pasti bisa. Siap, Komandan. Izin, terima kasih banyak Komandan. Semoga Komandan sukses selalu, amin, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siap, kami sapa dulu para sedulur podcast Komandan. Baik, para sedulur podcast semua, terima kasih telah menyaksikan podcast ini, dan selalu saksikan terus podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati di channel YouTube-nya Korem 063 Sunan Gunung Jati. Serta jangan lupa komen, like, subscribe, and share-nya ya, karena kita akan selalu memberikan informasi yang mengedukasi serta terpercaya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Prima, bersama rakyat, TNI kuat.